Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-58. Kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-50 sampai dengan yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-50 sampai ke-58 ini berisikan tentang perjanjian yang paling komprehensif tentang kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya. Ketika tubuh yang fana ini akan diubahkan dengan tubuh yang tidak dapat binasa, dan ketika tubuh yang fana ini akan diubahkan dengan tubuh keabadian, maka itu adalah janji daripada firman Tuhan ini. Karena kepastian yang mutlak akan kebangkitan kita dari antara orang mati, ketika kita akan mengenakan tubuh yang baru seperti tubuh Kristus yang mulia yang telah bangkit dari kematian. Maka Paulus menuliskan satu pasal penuh tentang kebangkitan manusia dari kematian ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat di Korintus menjadi skeptis terhadap ajaran ini. Oleh sebab itu, Paulus merasa perlu untuk menulis secara rinci seluruh maksud Allah di dalam makna kebangkitan ini. Paulus menjelaskan bahwa sejak awal, kitab suci selalu melihat ke depan kepada Mesias yang dijanjikan, yang ditetapkan untuk mati terhadap dosa-dosa dunia, dan bahwa dia, Mesias itu, akan bangkit kembali dan menang, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Selangkah demi selangkah Paulus membukakan kebenaran kepada orang-orang percaya di Korintus yang masih ragu-ragu terhadap ajaran ini. Dan Paulus menjawab semua pertanyaan yang menyebabkan orang-orang percaya ini meragukan keabsahan dari kebangkitan tubuh. Di dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, Paulus menggunakan bukti-bukti sejarah maupun juga argumen-argumen logis dan juga alasan-alasan teologis dan penalaran praktis untuk menunjukkan bahwa kebangkitan orang mati merupakan bagian utama dari rencana keselamatan Allah yang mengagumkan itu di dalam penebusan umat manusia. Paulus menjelaskan bahwa ada tatanan dan struktur pada masa kebangkitan itu, yaitu yang pertama-tama haruslah Kristus menjadi buah sulung dari mereka yang mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan setelah itu orang-orang kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang akan dibangkitkan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah dan dalam tatanan yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, Paulus ingin para pembaca memahami bahwa sebagai keturunan Adam yang telah jatuh, kita semua adalah bagian dari ciptaan lama dan dihukum oleh kematian. Tetapi melalui iman kepada Kristus, kita menjadi anggota ciptaan baru, di mana kita semua akan dihidupkan dan dibangkitkan dari kematian seperti Yesus Kristus. Paulus memaparkan nilai moral dari kebangkitan dan menjelaskan berbagai jenis tubuh yang ada dan derajat kemuliaan yang akan dicapai oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka dilahirkan di dunia ini di dalam tubuh jasmani, tetapi melalui iman kepada Kristus, mereka akan menerima tubuh surgawi yang baru dan yang sempurna, seperti tubuh Kristus yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga di dalam tulisannya ini menginginkan setiap orang-orang percaya di Korintus dapat mengerti bahwa karena kematian, yaitu kurban Kristus dan kebangkitan yang mulianya itu, adalah yang menghancurkan kuasa dosa dan maut. Semua yang percaya kepadanya memiliki kemenangan yang sama atas dosa dan maut, dan juga akan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru yang kekal melalui kebangkitan tubuh. Sebab setelah Kristus menumpahkan darahnya, Dia pun dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Dan karena kita ada di dalam Dia, kita juga akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari uraian firman Tuhan di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, di dalam tulisannya ini, Paulus, yaitu tentang kebangkitan tubuh ini, Paulus ingin mengajarkan kebenaran untuk mendorong orang-orang Kristen selalu hidup di dalam pengharapannya kepada Kristus Yesus. Kesimpulan yang kedua, firman Tuhan ini memberikan jaminan kepada semua yang beriman kepada Kristus bahwa kebangkitan tubuh adalah kebenaran Alkitabiah yang tak terbantahkan, yang akan kita alami di hadapan Tuhan di dalam kegenapan waktunya. Dan kesimpulan yang ketiga adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah fakta yang tak terbantahkan, yang seharusnya menjadikan hati kita penuh dengan ucapan syukur dan sukacita penuh. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Berdirilah teguh dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Karena kita tahu kematian telah ditaklukkan dan kehidupan kekal ada bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita, maka semuanya itu adalah anugerah bagi kita yang kita terima secara cuma-cuma. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami hidup di dalam pengharapan, dan juga penuh dengan sukacita menantikan semua kegenapan dari firman-Mu tergenapi ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.